Shalom, 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 selamat pagi, salam hidup dalam kesucian, salam hidup dalam kekudusan, dan salam hidup di dalam kesempurnaan, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan mempertemukan kita kembali. Ini adalah kesempatan lebih lagi untuk kita mau melayani Dia. Lewat doa pagi dalam renungan singkat pada saat ini, sebelum kita baca firman Tuhan, kita renungkan dan kita juga mau melakukan dalam hidup kita. Kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Hurabataka nama sanda kaidulu radabaya santa kumai dulu radabataka nama. Karena kasih karuniamu, karena kekuatan kemampuan yang Tuhan berikan pada kami, Engkau Tuhan sudah membangunkan kami dari istirahat sepanjang malam. Engkau sudah bawa kami pada hari yang baru. Pagi hari ini kami rindu berbicara, mendengar suaramu lewat renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Tipu daya muslihat iblis, kuasa-kuasa yang berusaha mengganggu, menghalangi firman-Mu Tuhan yang kami dengar, kami tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Perjanjian Lama. Tidak kebetulan Tuhan kasih dalam hati kita untuk membaca firman Tuhan di dalam kitab Yoel. Yoel dalam bahasa aslinya itu artinya Tuhan atau Allah. Tuhan kemenangan, Tuhan Allah kemenangan kita. Jadi Tuhan punya rencana dalam hidup kita, itu rencana yang penuh dengan kemenangan. Kalau saya hubungkan dengan nama saya Yoel Selvi Dondo Kambe, saya bersyukur Tuhan memberikan hati kepada kita, kepada orang tua saya juga untuk memberikan nama Yoel Selvi Dondo Kambe. Yoel adalah Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan. Selvi itu bicara sesuatu atau pribadi, dan Dondo Kambe itu kalau saya lihat dari bahasa Minahasanya itu punya keyakinan atau prinsip yang kuat. Nah, saya mendapatkan satu kekuatan lewat nama saya. Tuhan mau hidup saya membawa kekuatan, membawa prinsip kepada pribadi-pribadi orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, kita langsung buka Yoel pasal 2 ayat 28 dikatakan apa? Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara, sangat luar biasa firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan katakan tepat pada hari waktu di mana kita tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Tuhan akan mau dan menyatakan kuasanya. Tentunya tepat yang dimaksud di sini adalah saya katakan adalah bagi orang-orang yang mau dan terus mau mencari Tuhan, mau andalkan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan supaya menjadi saksi Kristus. Jadi kalau kita baca firman Tuhan ini ada 3 bagian yang saya dapatkan. Yang pertama dikatakan
Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi yang pertama berbicara tentang kata kemudian. Kemudian daripada itu. Artinya pada saat manusia membutuhkan pertolongan, saudara kasih Tuhan, pada saat seseorang membutuhkan pertolongan, pada saat kelompok manusia atau komunitas itu membutuhkan pertolongan, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada umatnya, kepada orang-orang tersebut. Kemudian itu berbicara waktu yang Tuhan tentukan. Waktu Tuhan mau menyatakan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, kita kembali ke kitab Pengkhotbah, dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Saudara kasih dalam Tuhan, saya lahir dari keluarga Kristen, tapi umur 25 saya baru sangat mengenal Yesus sebagai Tuhan. Oleh karena itu, itulah waktu Tuhan bagi saya. Dan setiap kita punya waktu yang Tuhan tentukan. Kenapa waktu itu? Kenapa situasi itu dibutuhkan? Karena kadang-kadang kita, saudara kasih dalam Tuhan, lahir dari keluarga Kristen, orang yang percaya, tapi kita belum lebih jauh lagi mengenal Yesus sebagai Tuhan. Oleh karena itu, saudara, yang kedua yang Tuhan mau supaya kita lebih lagi mengenal Yesus, saudara percaya Dia, saudara, Tuhan mau Tuhan mencurahkan rohnya. Tuhan berikan rohnya dalam hatinya. Sehingga di Kisah Rasul dikatakan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berbahasa-bahasa baru. Termasuk saya katakan berbahasa Roh Kudus. Dan ada tanda-tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka memiliki semangat berlipat-lipat kali ganda. Mereka punya kerinduan untuk memberitakan Injil. Yesus Kristus adalah Tuhan kepada siapapun. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dikatakan ada saatnya, pada saatnya setiap kita orang yang percaya, Tuhan akan berikan pertolongan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah hambatan, di tengah-tengah persoalan yang sedang terjadi. Kalau kita mau berseru kepada Dia, Tuhan mau menyatakan kuasanya. Apa kuasa yang Tuhan ingin nyatakan kepada Dia? Kepada siapapun, kepada orang yang membutuhkan dan mau meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan katakan Tuhan akan curahkan rohnya. Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan ilahi yang berbeda dari hari-hari yang lalu. Saudara, ini saya rasakan bagaimana kuasa itu diberikan kepada kita, kepada saya, dan saya rindu juga lewat renungan pagi hari ini. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah persoalan yang sedang terjadi, di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Tuhan sedang berkarya lewat kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu inilah saatnya kita minta Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita. Supaya Roh Kudus itu menguasai, mengendalikan hidup kita. Bukan kita lagi, tapi Roh Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Untuk kita menjadi saksi di mana ada perubahan hidup dalam hidup kita. Untuk semua orang harus percaya Yesus. Saudara, hal yang ketiga yang Tuhan mau. Kepada siapa Tuhan mau mencurahkan rohnya? Saudara, saya mau berkata inilah saatnya. Bahwa Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua orang yang mau. Kepada siapa yang rindu. Kepada siapa yang berseru-seru kepada Tuhan. Karena dia katakan begini. Kembali ke Alkitab dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi, teruna-turunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan curahkan rohku pada hari itu. Jadi saudara, renungan pagi hari ini, Tuhan mau berkata inilah saatnya. Tuhan mau curahkan rohnya kepada kita. Kepada siapa? Kepada semua orang. Baik itu anak-anak,
baik itu juga saudara kasih dalam Tuhan, teruna-teruna, pemuda-pemuda, dan dikatakan kepada hamba-hamba, saudara kasih dalam Tuhan, kepada orang yang ada di lingkungan di mana kita tinggal, saudara, di rumah kita ada orang-orang yang membantu dalam aktivitas kita hari-hari. Dan di situ kita lihat, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah memandang muka. Yang Tuhan mau ndak dipakai oleh Tuhan, mau ndak kita menjadi saksi, mau ndak kita mau berubah dalam hidup kita. Karena Tuhan mau semua kita saatnya harus berubah. Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingatkan kembali, yang Tuhan mau saatnya, waktunya, semua harus berubah. Kita tidak pusingkan lagi dengan keperluan pergumulan kita hidup secara pribadi. Yang Tuhan mau, kita harus hidup buat orang-orang, buat kerajaan Allah, buat pemerintahan yang selanjutnya yang Tuhan akan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Saya ingatkan kembali bahwa pemerintahan yang Tuhan inginkan, yaitu saudara, pemerintahan kerajaan Allah. Sesudah langit dan bumi yang ada ini, ada kerajaan Allah, yaitu kerajaan 1000 tahun damai, saudara. Oleh karena itu, kembali saudara, kita renungkan firman Tuhan ini. Tuhan katakan ini saatnya. Tuhan mau mencurahkan Roh-Nya kepada setiap kita yang mau tidak melihat orang yang Tuhan menurut kacamata manusia. Yang Tuhan mau, kita harus siap. Makanya saudara-saudara Tuhan, kesiapan kita di muka bumi ini untuk dipakai Tuhan lebih lagi di dalam kerajaannya. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan. Setan berasal dari sorga yang namanya Lucifer. Dia sudah punya takhta di sorga, di dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Tuhan beberapa waktu yang sudah lewat. Karena dia tidak tunduk dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan melemparkan dia di muka bumi ini menjadi iblis. Saudara, memang kita dijanjikan Tuhan untuk memiliki kerajaan sorga mulai saat di muka bumi ini, saat kita percaya. Tapi yang Tuhan mau, kita punya kemampuan untuk hidup di dalam kerajaan Allah ini, di dalam kerajaan Kristus, di dalam kerajaan Yesus Kristus Tuhan mulai saat ini. Karena pada saat kita percaya, kita sudah memiliki kerajaan itu. Tuhan ingatkan kembali bahwa kerajaan itu sudah di tangan kita. Dengan kita mau hari-hari ini, mau menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan ingatkan, inilah saatnya kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Tidak melihat muka, semua yang mau, semua yang Tuhan inginkan. Artinya terdorong dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan dalam hati kita. Mau enggak untuk kita menerimanya? Mau enggak kita merespon dan melakukannya? Inilah saatnya. Tuhan mau kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita hidup di dalam kerajaannya hari ini sampai selama-lamanya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kurada batakana masanda da batakina kaidulu rada batakina kataka. Urada baya santa kunamaya santa kina katakana. Urada baya santa kina kataku mai dulu kuntakada bataka. Inai dulu rada baya santa kumai dulu kataka. Setelah kami mendengar suara firman-Mu pagi hari ini, kami tidak ada rasa takut lagi. Kami tidak ada rasa khawatir lagi. Kami tidak ada rasa bimbang, cemas, bingung hidup di muka bumi ini. Karena kami sudah mendapatkan kuasa yang daripada-Mu Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Engkau berikan kepada setiap kami
karena kami mau percaya kepadamu. Oleh karena itu, tipu daya muslihat iblis tidak berkuasa mengambil alih firman Tuhan yang kami dengar, kami dapatkan pagi hari ini. Setiap persoalan, setiap masalah kami, setiap pergumulan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit, penyakit pun tidak berkuasa mengendalikan hidup kami. Dalam nama Yesus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.